Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tara Candani Haryono dengan NIM 1822146. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menciptakan iklim yang mendukung komunikasi. Nah, berikut adalah hal-hal yang akan saya bahas kali ini. Pada saat kita berkomunikasi, bahkan pesan yang paling positif tidak menjamin akan menciptakan iklim komunikasi yang positif. Misalnya, kita tersenyum tulus kepada seseorang, bisa saja dianggap orang tersebut sebagai senyuman yang mengejek. Atau kita menawarkan bantuan kepada orang lain, bisa saja dipersepsikan oleh orang tersebut sebagai sesuatu yang merendahkan mereka. Jadi, tidak ada kata, frasa, atau formula yang menjamin terciptanya iklim komunikasi yang positif. Meskipun demikian, penelitian menyarankan strategi yang dapat meningkatkan peluang, menciptakan, dan mempertahankan iklim hubungan yang positif. Bahkan ketika pesan yang ingin kita sampaikan itu sulit. Nah, beberapa dekade lalu, psikolog bernama Jack Gitt mengisolasi 6 jenis komunikasi yang membangkitkan sikap defensif dan 6 perilaku kontras yang mengurangi sikap defensif yang disebut sebagai kategori Gitt yang tercantum dalam tabel berikut. Pertama, kita akan membahas mengenai evaluation dan description. Jenis pesan evaluasi cenderung menilai orang lain, biasanya dengan cara yang negatif. Misalnya dengan kalimat, "Kamu tidak peduli padaku." Kalimat seperti ini menilai apa yang dirasakan oleh orang lain, oleh pendengar, dan bukannya mendeskripsikan pikiran, perasaan, atau keinginan dari si pembicara. Kalimat-kalimat tersebut seringkali diungkapkan dengan bahasa kamu yang membangkitkan rasa defensif dari si penerima. Nah, kontras dengan evaluasi, ada deskripsi yang merupakan cara untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, dan keinginan tanpa kita menghakimi pendengar. Misalnya, daripada kita mengatakan, "Kamu tidak peduli padaku," kita bisa mencoba untuk mengatakan, "Kita tidak menghabiskan waktu banyak bersama seperti biasanya belakangan ini. Saat kita jarang berbicara, aku merasa aku tidak penting. Mungkin kita bisa mencoba mengirim pesan satu sama lain lebih sering. Itu akan sangat berarti bagiku." Nah, pesan deskriptif berfokus pada perilaku yang dapat diubah, bukan pada karakteristik pribadi yang tidak dapat diubah. Selain itu, pesan deskriptif cenderung menggunakan bahasa aku yang lebih menimbulkan sikap suportif dibandingkan bahasa kamu. Nah, berikut adalah 3 contoh lain perbandingan antara evaluation dan description. Misalnya, dibanding kita mengatakan kamu tidak masuk akal, kita bisa mengatakan aku tidak mengerti maksud kamu. Kamu tidak pengertian, bisa diganti dengan aku akan sangat senang jika kamu memberitahuku kalau kamu terlambat. Aku tadi khawatir. Atau itu taplak media yang jelek, bisa kita ganti dengan motif garis-garis biru besar bukan tipeku. Aku suka sesuatu yang lebih simpel. Nah, yang kedua, ada kontrol dibandingkan dengan problem orientation. Komunikasi kontrol itu terjadi ketika pembicara memaksakan solusi pada pendengar, tanpa kita memperhatikan kebutuhan atau kepentingan dari si pendengar. Pesan implisit yang dikomunikasikan oleh perilaku tersebut adalah, saya tahu apa yang terbaik bagi Anda, dan jika Anda melakukan apa yang saya katakan, kita akan baik-baik saja. Nah, berbeda dengan problem orientation, di mana komunikator fokus pada pencarian solusi yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak. Problem orientation seringkali ditandai dengan bahasa kita yang mengisyaratkan bahwa pembicara mengambil keputusan dengan bantuan orang lain, dengan bantuan pendengar, bukan untuk pendengar. Nah, berikut adalah 3 contoh kalimat untuk perbandingan bagaimana kalimat yang berjenis pesan kontrol dengan problem orientation. Dibandingkan kita mengatakan, "Matikan ponselmu sekarang. Aku ingin berbicara denganmu." Dapat kita ganti dengan, "Aku benar-benar perlu bicara segera. Bisakah kamu istirahat sebentar?" Yang kedua, hanya ada satu cara untuk menangani masalah ini. Dapat kita ganti dengan, "Sepertinya kita punya masalah, mari kita cari solusi yang bisa kita jalani bersama." Lalu yang terakhir ada, "Anda harus mulai bekerja lebih keras atau Anda dipecat." Bisa kita ganti dengan, "Produksi di departemen Anda belum setinggi yang saya harapkan. Ada ide tentang apa yang bisa kita lakukan?" Selanjutnya, yang ketiga ada strategi dibandingkan dengan spontanitas. Pada strategi, pembicara menyembunyikan motif mereka. Ketidakjujuran dan manipulasi inilah yang mencerminkan sifat strategi. Sekalipun niat pembicara itu baik, tapi lawan bicara kemungkinan besar akan merasa tersinggung karena merasa dipermainkan. Pertanyaan palsu adalah salah satu bentuk komunikasi strategis karena mencoba menjebak orang lain untuk memberikan tanggapan yang diinginkan. Biasanya hal-hal ini banyak terjadi pada strategi marketing, di mana sales-sales itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan palsu untuk menggiring si pelanggan. Nah, kontras dengan strategi, terdapat spontanitas, yang artinya adalah bersikap jujur terhadap orang lain dan tidak memanipulasi mereka. Spontan di sini bukan berarti kita langsung melontarkan apa yang kita pikirkan begitu sesuatu muncul di benak kita, tapi kita harus bersikap jujur tanpa menyembunyikan motif kita. Nah, mungkin Anda pernah memiliki pengalaman terdapat seseorang yang bertanya suatu pertanyaan, lalu kita balik bertanya, "Kenapa kamu ingin tahu?" Nah, insting defensif akan meningkat saat kita mendeteksi adanya strategi yang mendasari lawan bicara. Jika saja orang tersebut telah memberitahu kita sebelumnya mengapa dia mengajukan pernyataan tersebut, kita mungkin tidak akan sedefensif sebelumnya. Nah, berikut adalah 3 contoh kalimat untuk membandingkan antara strategi dan spontanitas. Misalnya, dibandingkan kita mengatakan, "Apa yang kamu lakukan pada hari Jumat sepulang kerja?" Kita bisa langsung saja mengatakan apa yang kita inginkan. "Aku punya piano yang harus kupindah hari Jumat sepulang kerja. Bisakah kamu membantuku?" Atau yang kedua, pernahkah Anda mempertimbangkan bidang pekerjaan lain? Bisa kita ganti dengan, "Saya prihatin dengan kinerja pekerjaan kamu selama setahun terakhir. Mari kita temukan waktu untuk membicarakannya." Dan terakhir,
Bisa juga seperti kode, Ali dan Casey pergi makan malam setiap minggu. Bisa kita langsung katakan, saya ingin keluar untuk makan malam lebih sering. Berikutnya ada neutrality dibandingkan dengan empati. Mungkin kata yang lebih tepat adalah ketidakpedulian. Tapi pada terminologi GIP ini, sikap netral menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan menyeratkan bahwa orang tersebut tidak terlalu penting bagi kita. Jadi seperti kita tidak peduli dengan lawan bicara. Kontras dengan neutrality terdapat empati yang menunjukkan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Penelitian telah menunjukkan bahwa empati meminimalkan potensi ancaman terhadap konsep diri atau self-concept. Penting untuk diingat bahwa menerima perasaan orang lain dan menempatkan diri pada posisi mereka berbeda dengan menyetujui mereka. Hanya dengan memberitahu seseorang tentang kepedulian dan rasa hormat kita, kita sudah bertindak suportif dan menghargai mereka. Berikut adalah 3 contoh bagaimana kalimat neutrality jika dibandingkan dengan empati. Dibandingkan dengan mengatakan, inilah yang terjadi kalau Anda tidak membuat rencana dengan benar. Kita bisa mengatakan dengan lebih baik dengan cara, saya sangat turut sedih hal ini tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Atau, terkadang segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Ya, memang begitulah yang terjadi. Kita bisa ganti dengan, saya tahu Anda mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk proyek ini. Yang terakhir, jangan terlalu bersemangat. Cepat atau lambat, semua orang akan dipromosikan. Dapat kita ganti dengan, saya yakin Anda pasti bersemangat dan senang untuk promosi ini. Nah, lalu ada superiority dibandingkan dengan equality. Mengirimkan pesan yang menggurui, baik secara eksplisit maupun implisit, dapat membuat jengkel penerima. Pesan apapun yang menyeratkan saya lebih baik dari Anda, kemungkinan besar akan menimbulkan perasaan defensif pada penerimanya. Berbeda dengan equality. Misalnya, kita sering berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki bakat atau pengetahuan lebih rendah dari kita. Orang yang memiliki keterampilan dan bakat yang lebih unggul harus mampu menunjukkan perasaan setara dibandingkan superioritas. Orang-orang seperti ini menyampaikan bahwa meskipun mereka mungkin mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam bidang tertentu, mereka memandang orang lain juga mempunyai nilai yang sama. Berikut adalah 3 contoh kalimat pembandingan superiority dengan equality. Yang pertama, dibandingkan kita berbicara, ketika Anda berada di posisi saya, suatu hari nanti Anda akan mengerti. Dapat kita ganti dengan, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang masalah ini, lalu saya dapat memberitahu Anda bagaimana pendapat saya. Yang kedua, tidak, bukan seperti itu. Biarkan aku menunjukkan cara melakukannya dengan benar. Bisa kita katakan lebih baik dengan cara, bagaimana jika kita mencobanya dengan cara ini. Lalu yang terakhir, Anda benar-benar percaya hal itu. Bisa kita ganti dengan, inilah cara lain untuk memikirkan hal tersebut. Yang terakhir ada certainty dibandingkan dengan profesionalisme. Dalam certainty, komunikator secara dogmatis menganggap pendapatnya sendiri sudah pasti benar dan mengabaikan gagasan orang lain. Hal ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Kemungkinan besar penerima akan menganggap keyakinan tersebut sebagai penghinaan pribadi dan mereka akan bereaksi secara defensif. Berbeda dengan profesionalisme, orang mengungkapkan keterbukaan terhadap ide dan pendapat orang lain. Anda mungkin pernah memiliki pendapat yang kuat, tetapi dalam gaya komunikasi yang suportif ini, kita mengakui bahwa kita tidak yakin akan kepastian kebenaran tersebut. Profesionalisme seringkali muncul dalam pikiran, dalam pilihan kata. Jika orang yang bertindak dengan kepastian selalu menggunakan istilah tidak bisa, tidak pernah, selalu, dan harus, maka orang yang bertindak dengan sikap profesionalisme menggunakan istilah mungkin dan bisa. Berikut adalah 3 contoh kalimat untuk membandingkan antara kepastian dengan profesionalisme. Daripada kita berkata, itu tidak akan berhasil, kita lebih baik mengatakan dugaan saya adalah Anda akan mengalami masalah dengan pendekatan itu. Anda akan membenci kelas itu, jauhi itu. Kita dapat katakan, saya tidak terlalu menyukai kelas itu, saya juga tidak yakin Anda akan menyukainya. Yang terakhir, Anda tidak akan mencapai apapun tanpa pendidikan perguruan tinggi. Ingatlah kata-kata saya ini. Bisa kita katakan lebih baik dengan cara, saya pikir penting untuk mendapatkan gelar itu. Saya merasa sulit untuk melakukan wawancara sampai saya mendapatkannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.